Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Ada 3 sosok dalam foto ini, Jose Mourinho, Luis Enrique, dan juga Pep Guardiola. Mereka masing-masing adalah seorang pelatih dari sebuah tim yang memenangkan berbagai penghargaan-penghargaan dalam sepak bola. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sih mereka kok bisa secemerlang itu, bisa berprestasi itu, bisa berpenghasilan gitu sebagai seorang pelatih? Mungkin ada yang mau coba jawab? Nggak tahu. Melatih lebih mudah daripada bermain. Oke. Waktu melatih lebih banyak daripada waktu bermain, jadi mereka lebih banyak belajar. Oke, masa jawabannya. Dan kita tidak hanya membicarakan seorang pelatih sepak bola seperti yang ada di 3 figur ini, namun juga berbagai macam pelatih yang lain. Pada umumnya, seorang pelatih adalah mereka atau pemain yang sudah tuntas dengan karirnya sebagai pemain, kemudian mereka melanjutkan karir mereka sebagai seorang pelatih. Ini adalah gambaran Luis Enrique, Jose Mourinho, dan juga Pep Guardiola ketika sedang melatih ketika sedang menjadi pemain di FC Barcelona. Kita sering bertanya-tanya, gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi seorang yang cemerlang? Bahkan kita tidak bicara soal pelatih maupun pemain di sini, tapi sebagai seorang individu. Gimana sih cara kita overcome atau melewati masalah-masalah yang sedang kita hadapi, baik dalam kehidupan atau saat ini? Mungkin kita mahasiswa, kita bermasalah dengan bagaimana cara belajar kita yang baik. Kenapa kita selalu belajar itu hampir 1 TS? Benar? Oh. Nah, itu yang menjadi masalah bagi kita saat ini. Dan menurut saya ini cukup urgent untuk dibahas. How? Gimana sih cara kita bisa menentukan cara belajar yang baik? Cara belajar yang tidak menyusahkan kita 1 hari sebelum UTS, seperti membangun candi. Ya. Selamat datang di TEDx. Dan saya Alessandro Volenga. Saya akan mempresentasikan kepada kalian how to learn effectively. Bagaimana cara belajar secara efektif, dan juga bagaimana agar dapat belajar dengan menggunakan kemampuan yang kita yang maksimal. Ada 3 cara dalam bagaimana kita mampu mewujudkan suatu sistem belajar yang baik dan juga efektif. Yang pertama, tentukan dan atur jadwal hidupmu. Sekarang aku mau tanya sama teman-teman, seberapa banyak teman-teman yang di sini tuh tidurnya masih kacau, tidurnya nggak tepat waktu? Misalnya kan kalau sesuai paduan kan ya, tidurnya jam 9, bangunnya jam 6 pagi. Emang ada yang ngelakuin itu? Tidak. Jarang. Jarang. Ada. Jarang. Kadang. Oke. Mungkin memang sulit untuk menerapkan pola tidur yang baik, jam tidur yang baik sesuai dengan pedoman. Tapi, tahukah teman-teman bahwa sebenarnya pedoman yang paling baik itu adalah pedoman yang diri kita tentukan sendiri. Makanya ada juga istilah yang namanya sleep reset, atau dimana kita mereset jam tidur kita. Jadi kita nggak tidur, kemudian kita tidur dengan baik. Nah, itu adalah namanya pola dalam hidup kita atau jadwal dalam hidup kita. Seringkali kita belajar mati-matian ketika hamil 1 TS, dan belajarnya mulainya dari sore sampai subuh. Itu adalah pola belajar yang salah. Kenapa? Karena tubuh kita cenderung tidak siap ketika kita akan menerima ilmu, ketika kita akan mencoba untuk mencari ilmu, menggali ilmu. Tubuh kita nggak siap untuk masuknya itu. Sehingga kemudian kita baru masuk pada jam-jam tertentu, misalnya jam 9 atau jam 10. Itu kan wasting time. 6 jam kita terbuang dan kita baru masuk ketika jam 9. Nah, teman-teman, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan dan juga mengatur jadwal pada hidup kita. Caranya gimana? Simple. Kita self-reflection, kita refleksi pada diri kita sendiri, kita berpikir, dan kita menganalisis, kita catat juga kalau perlu. Kira-kira kita itu baiknya belajar pada jam berapa? Kita itu baiknya otak kita kapan secara lancar, secara luas mampu menerima material, secara mampu menerima informasi, itu jam berapa? Dan kita harus mencatat itu agar kita bisa menentukan jadwal yang tepat ketika kita akan belajar. Saya beri sebuah contoh. Di sini ada gambar seorang yang berbagi waktunya, kapan harus bertemu dengan temannya, kapan harus belajar, dan juga kapan harus tidur.
saudara saya belajarnya berbeda dengan kita semua. Ya tentunya setiap orang berbeda sih. Cuman dari saya pribadi itu berbeda. Karena saya belajar mulai jam 9 hingga jam 12. Tetapi beliau mengatakan kalau beliau belajar mulai dari jam 4 pagi sampai aktivitas selanjutnya gitu. Jadi tidur dulu baru belajar. Kalau saya kan belajar dulu baru tidur. Dan itu cenderung berbeda. Dan itu nggak salah. Karena setiap orang itu punya kewajiban mereka sendiri, punya haknya mereka sendiri untuk mengatur dan menjadwalkan kapan mereka siap. Oke, kita move on ke poin yang kedua. Setelah kita bisa mengatur dan juga menentukan jadwal kita, selanjutnya adalah yang paling penting, yaitu menerapkan metode belajar berkelanjutan atau continuous learning. Banyak orang yang nggak tahu tentang metode belajar berkelanjutan. Orang-orang taunya mungkin, oke, hari ini belajar, besok lagi belajar. Tapi seringkali itu tidak ditemukan begitu efektif. Kenapa? Karena yang kita pelajari itu tidak kita tekankan. Maksudnya apa? Seringkali kita belajar dari satu material, bab 1 selesai, bab 2 selesai, bab 3 selesai. Nah, sedangkan metode belajar berkelanjutan adalah metode belajar yang ketika kita sudah menyelesaikan satu material, kita akan lanjut kepada material selanjutnya. Barulah kemudian kita akan memberi space atau waktu untuk kita beristirahat, refresh otak kita lah atau apapun itu. Barulah mungkin di hari selanjutnya kita review kembali materi sebelumnya itu apa. Baru kita lanjut ke materi yang akan kita lanjutkan setelah kita selesai dengan hari yang kemarin. Dan menurut saya itu cukup efektif. Kenapa? Karena ketika kita hanya mempelajari bab 1, bab 2, bab 3 saja, itu seperti mendoktrin otak kita bahwa oh ini sudah selesai. Jadi I have no more things to do here. Kita nggak bisa ngelakuin apa lagi di sini. Bedanya kalau misalnya kita mulai dengan metode belajar berkelanjutan, kita akan berpikir kembali. Oh, kemarin ini sepertinya ada hubungannya. Oh, kemarin ini memang ada lanjutannya, ada sambungannya. Dan itu membuat kita semakin lancar untuk memahami suatu materi. Dan metode belajar ini dinyatakan sebagai metode belajar paling efektif karena tidak ada sistem kebut semalam. Ya, mungkin buat teman-teman ngerti banget ya, bisa berapa selesai sistem kebut semalam, mempelajari 6 bab, 7 bab dalam 1 hari. Dan kita tahu juga kalau itu nggak efektif. Jadi kita mulai untuk belajar secara efektif melalui metode belajar berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah as simple as enjoy learning atau nikmati belajar. Ketika kita sudah menentukan jam kita, kapan kita mau belajar, ketika sudah menetapkan metode kita untuk belajar secara berkelanjutan, yang kurang cuma satu teman-teman, feeling, kemauan, willingness untuk menikmati belajar itu. Kadang, kenapa sih seorang bisa expert di dalam satu hal dan juga tidak expert di hal lainnya? Kita bicara soal atlet renang. Kenapa dia bisa expert renang, tapi dia nggak bisa main olahraga lainnya, seperti athletics yang lainnya? Lari mungkin. Ya karena dia enjoy dan dia menikmati ketika dia melakukan renang, ketika dia belajar renang. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari dia juga bisa menjadi seorang atlet lari. Kita tahu Usain Bolt, Olympics winner, pemenang Olimpiade jadi lari, dia juga bisa menjadi pemain sepak bola. Itu kenapa? Karena dia menikmati belajar. Segala hal yang baru yang kita dengan serius mempelajari hal tersebut, kita pasti akan bisa untuk mempelajari hal tersebut dan juga master atau menikmati itu. Intinya adalah menikmati belajar. Kalau Albert Einstein bilang, the only source of knowledge is experience. Betul. Karena ketika kita mulai belajar, one day by another day, satu hari ke hari yang selanjutnya, itu akan menjadi sebuah experience atau menjadi sebuah pengalaman untuk kita bisa semakin mengembangkan diri kita kemana sih arah yang mau kita atur gitu. Saya ingin sedikit cerita dan ya ini adalah beberapa murid les saya yang saya ambil alih ketika tahun 2019. Dan ketika saya masuk sebagai guru les mereka 2019 sampai 2020, tidak banyak dari mereka yang mempunyai willingness atau kemauan untuk berlomba. Padahal saya tahu mereka punya ability itu, mereka punya kemampuan itu, mereka punya skill itu, mereka percaya diri, mereka confidence. Tapi mereka tidak punya kemauan
atau kenikmatan untuk belajar lebih dan meraih sesuatu. So, I make a bet with them. Aku membuat sebuah taruhan sama mereka. Kalau misalnya kamu ikut lomba ini dan kamu menang, nanti aku bakal kasih kamu hadiah. Waktu itu Roblox. Aku akan kasih kamu hadiah Roblox. Dan voila, tanpa aku tidak menduga kalau mereka menang, karena aku pasti tahu mereka bakal menang. Ya, mereka menang. Tapi nggak langsung jadi juara 1. First time mereka menang jadi juara 2, terus juara 3, dan akhirnya mereka ada yang menang di Olimpik Indonesia, 1 nasional. Terus kemudian ada juga yang berhasil di bronze, silver, dan beruntung ada juga yang gold. Pada awalnya mereka tidak menikmati apa itu lomba. Mereka punya experience ya. Mereka bisa belajar di sekolah. Mereka murid-murid yang bisa saya bilang memang top class, top tiers. Tapi mereka lack of enjoying. Mereka kurang dalam menikmati. Oleh karena itu, ketika saya atur jadwal mereka sudah mulai oke, saya terapkan metode belajar yang continuous learning, mereka oke. Selanjutnya adalah saya mencoba untuk meningkatkan gimana cara mereka bisa menikmati belajar. Dan ya, beruntung buat saya karena sometimes mereka juga kadang-kadang mereka juga tidak ingin belajar, dan itu nggak masalah karena aku tahu mereka juga masih capek. Tapi mereka punya spirit itu, atau mereka punya jiwa yang mereka ingin untuk belajar. Mereka ingin menikmati untuk belajar, dan itu merupakan salah satu kunci. Ketika kita mulai untuk menikmati belajar, maka semua yang akan kita raih bukan hanya kiasan belaka, bukan hanya kata-kata yang tidak mungkin, tapi justru mungkin untuk kita raih. Saya akan tutup dengan quotes ini. Rainer Berg pernah mengatakan, "The capacity of learn is a gift." Kapasitas untuk belajar adalah sebuah hadiah. The ability to learn is a skill. Kemampuan untuk belajar adalah sebuah skill. Tapi the willingness of a learn, the willingness to learn is a choice. Kemauan untuk belajar itu adalah sebuah pilihan. Jadi, kamu harus menentukan pilihan kamu. Apakah kamu ingin menjadi seorang yang mampu menemukan perubahan buat diri kamu, buat masa depan kamu, atau kamu ingin stuck di tempat ini dan gak mau bergerak? Choose something that will make your future self thank you for. And that's it for me. Sekian dari saya. Terima kasih.